Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik yang semakin relevan dan mendominasi berbagai aspek kehidupan kita, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan bukan lagi sebuah konsep futuristik, melainkan sebuah realistis atau realitas yang berkembang pesat dan mempengaruhi hampir setiap industri. Tapi apa sebenarnya artificial intelligence atau AI? Bagaimana perkembangannya dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya secara baik? Kecerdasan buatan adalah cabang dari ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin atau sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ini termasuk pengenalan suara, pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, hingga kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Contoh paling dekat dengan kita adalah asisten digital seperti Siri, Google Assistant, atau Alexa yang mampu memproses perintah kita melalui sebuah suara. Namun, kecerdasan buatan tidak hanya sebatas teknologi di genggaman kita. AI juga berperan besar dalam industri otomotif melalui kendaraan otonom atau self-driving, di mana mobil dapat mengemudi sendiri tanpa campur tangan manusia. Tesla misalnya sudah mengembangkan mobil yang dilengkapi dengan teknologi atau autopilot. Di bidang kesehatan, AI atau Artificial Intelligence digunakan untuk menganalisis data pasien dan mendeteksi penyakit lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan tenaga medis manusia. Dampak di berbagai industri dalam dunia bisnis dan manufaktur, Artificial Intelligence telah mengubah cara perusahaan beroperasi. Penggunaan robot dan otomatisasi dalam pabrik telah meningkatkan efisiensi produksi. Sementara di bidang keuangan, Artificial Intelligence mampu menganalisis pola dalam data untuk mendeteksi kecurangan atau memberikan rekomendasi investasi yang lebih baik. Bahkan, dalam bidang kreatif seperti seni, Artificial Intelligence telah digunakan untuk menghasilkan karya seni, musik, hingga menulis sebuah naskah film. Sebagai contoh, DeepMind, sebuah perusahaan Artificial Intelligence di bawah Google, telah mengembangkan AlphaGo, sistem Artificial Intelligence yang mampu mengalahkan pemain Go terbaik dunia. Go adalah permainan yang jauh lebih rumit dibanding dengan catur, dengan jumlah kemungkinan langkah yang jauh lebih besar. Keberhasilan AlphaGo ini menunjukkan bahwa AI atau Artificial Intelligence tidak hanya terbatas pada tugas-tugas sederhana, tetapi juga mampu memahami dan menavigasi kompleksitas yang tinggi. Tantangan yang dihadapi meski begitu, perkembangan kecerdasan buatan tidak tanpa tantangan. Salah satu isu besar yang dihadapi adalah ketika masalah etika sebagai contoh. Banyak yang khawatir bahwa Artificial Intelligence atau AI akan menggantikan tenaga kerja manusia di berbagai sektor kehidupan yang akan menyebabkan pengangguran massal. Menurut sebuah studi, hingga 40% pekerjaan di dunia mungkin akan tergantikan oleh otomatisasi dalam 15 hingga 20 tahun mendatang. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang bias dalam sistem Artificial Intelligence karena Artificial Intelligence belajar dari data yang diberikan. Jika data tersebut mengandung bias, maka hasil yang dihasilkan Artificial Intelligence juga akan menjadi bias. Contohnya, sistem pengenalan wajah. AI atau Artificial Intelligence telah terbukti lebih sulit mengenali orang dengan warna kulit lebih gelap karena data yang digunakan melatih AI atau Artificial Intelligence kebanyakan berasal dari populasi kulit putih. Ada juga pertanyaan tentang keamanan dan privasi. AI yang terus berkembang, khususnya di sektor pengawasan, bisa digunakan untuk tujuan yang melanggar hak privasi manusia. Dalam beberapa kasus, teknologi pengenalan wajah telah digunakan oleh pemerintah untuk memata-matai warga tanpa persetujuan mereka. Meskipun tantangan-tantangan ini signifikan,
masa depan AI atau Artificial Intelligence sangatlah menjanjikan. Artificial Intelligence berpotensi besar dalam mengatasi berbagai permasalahan global, seperti perubahan iklim, kesehatan, dan pendidikan. Di bidang lingkungan, Artificial Intelligence digunakan untuk memprediksi pola cuaca ekstrim dan membantu mengembangkan teknologi energi terbarukan yang lebih efisien. Di bidang kesehatan, penemuan obat dan pengembangan terapi baru dapat dipercepat berkat analisis data oleh AI atau Artificial Intelligence. Namun, kita juga harus sadar bahwa untuk mencapai masa depan, AI atau Artificial Intelligence yang ideal, kolaborasi antar pemerintah, akademisi, dan industri sangatlah penting. Mereka harus bekerja sama untuk menciptakan regulasi dan standar yang memastikan teknologi ini digunakan dengan cara yang aman dan adil. Sebagai kesimpulan, kecerdasan buatan telah dan akan terus mengubah dunia kita dengan cara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Dari otomatisasi industri, inovasi di bidang kesehatan, hingga cara kita berkomunikasi sehari-hari, AI atau Artificial Intelligence ada di mana-mana. Namun, kita harus tetap waspada terhadap tantangan yang dihadirkannya, terutama terkait dengan etika dan dampaknya terhadap tenaga kerja. Namun sebuah hal yang pasti, masa depan kecerdasan buatan tergantung pada bagaimana kita sebagai manusia memanfaatkannya secara bijak dan bertanggung jawab. Demikian pidato singkat saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi.